kasih Pak Datua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati senior-senior, guru-guru saya sebagian dan para penonton. Saya ingin mulai dengan memuji Pak Jokowi dulu. Tanpa memerlukan izin dari Mas Roy Suryo. Saya kebetulan dari Bandung, naik WUS, Mbah. Ya, naik WUS, lalu naik LRT. Jadi ada juga manfaat Pak Jokowi bagi saya, sehingga saya sampai tepat waktu ke sini tadi. Jadi makasih Pak Jokowi. Saya ingin mulai dengan begini, dalam cerita ketatanegaraan, skandal presidensial itu banyak sekali terjadi di dunia. Tapi rata-rata skandalnya kalau tidak skandal politik besar, korupsi, skandal perempuan. Karena rata-rata presiden laki-laki ya. Nah, saya mau bertutur misalnya banyak kita tidak menyangka presiden-presiden hebat punya skandal di kemudian hari. Misal Franklin Delano Roosevelt, Mbah, ternyata punya simpanan, mistresses, ya, yang relasinya itu bertahun-tahun. Baru terungkap di kemudian hari. Bahkan terdampak kepada istrinya, Eleanor Roosevelt, sangat terkenal dalam kajian hak asasi manusia. Karena dia menjadi penyuka sesama jenis setelah itu kan. Ada presiden dengan berbagai skandal, termasuk korupsi, Warren Harding misalnya, korupsi minyak. Saya tidak ingin cerita bahwa presiden kita punya skandal sebesar ini. Fakta sejarahnya nanti akan bisa menjelaskan sendiri, nanti dicari sendiri Indonesia punya skandal-skandal presidensial enggak, karena ya agak sensitif. Nanti lari dari konteksnya, jadi saya contohkan yang di luar saja. Dan apakah kemudian hari skandal-skandal ini bisa terungkap? Salah satu fakta pengungkapnya adalah digital forensik, kriminal forensik. Jadi Bang Rismon, orang hukum wajib belajar apa saja ilmunya kalau terkait kasus itu. Teman-teman kepolisian, jaksa, hakim mesti belajar, nggak boleh kosong. Apalagi perkara itu mereka turut melakukan proses pro justisianya. Bang Karni waktu jadi wartawan dulu saya baca buku-bukunya, baca juga kasus-kasus tertentu yang sebenarnya speknya agak jauh dari dunia ilmu hukum. Tapi wajib tahu untuk kenal apa relasi hukumnya. Dalam kasus skandal presiden, ada Warren G. Harding ternyata punya simpanan, Pak Tejo. Lahir anak. Enggak, bukan Mbak Tejo. Ini pemilihan DC. Jadi saya mau menekankan. Setiap kali soal simpanan kok ke saya gitu loh. Nah apakah Mbah Tejo playboy juga saya tidak tahu, tidak ada bukti selama ini. Tapi kasus itu menarik karena seluruh keluarga berupaya menolak kehadiran anak dari hasil perselingkuhan itu. Namanya Elizabeth Ann gitu ya. Nah bukti kemudian menelusuri dengan cara forensik terutama DNA. Karena keturunan Harding ada maka dicek ternyata DNA-nya identik dengan Ann. Ya. Terbuktilah secara ilmiah dideklarasikan bahwa itu benar anak dari Presiden Warren Harding. Jadi fungsi-fungsi ilmiah untuk membuktikan skandal presiden banyak. Saya mau contohkan kasus yang dekat dengan kasus ijazah ini, Pak Arianto. Beliau sempat singgung tadi Barack Obama. Kasus Barack Obama mirip-mirip dengan kasus ini. Soal sertifikat lahir Obama itu otentik dari Hawaii atau tidak. Bahkan ceritanya luar biasa, Obama itu lahir di Kenya atau kemudian mengubah status kewarganegaraannya ketika kecil di Indonesia. Wah kemana-mana cerita tuh. Cerita soal tipe yang ada di sertifikat juga muncul, ada persandingannya di mana-mana di internet dan segala macam. Akhirnya Obama sendiri sebelum maju menjadi presiden mendeklarasikan bahwa jangan sampai
warga negara ini ribut. Dia yang meminta pihak yang berwenang untuk membuka dokumen. Namanya long form certificate. Jadi di sana ada catatan besar soal daftar kelahiran. Dibongkarlah oleh petugas yang ada di Hawaii data sertifikat itu. Secara ilmiah, secara forensik selesai perdebatan bahwa dia sah menjadi presiden Amerika karena dia lahir di Hawaii dan tidak pernah mengubah status kewarganegaraan. Secara ilmiah selesai, perdebatan rakyat terus lanjut. Tapi yang jelas, secara hukum, secara resmi, dia sah kemudian untuk mendaftarkan dirinya sebagai calon presiden. Berakhir juga itu cerita lama-lama. Jadi ada etikat baik untuk membuka long form certificate itu. Nah, pertanyaan saya, apakah Indonesia sesusah itu? Kenapa ini diributkan? Ini soal ijazah. 2 tahun, kalau saya tidak salah hitung ribut soal ini terus. Tinggal niat baik saja pihak-pihak yang berwajib untuk membukanya. Sama dengan pertanyaan, kenapa ILC dilarang muncul di TV lagi? Tinggal pernyataan saja, ya, apakah ada pihak-pihak yang terlibat melarang forum demokrasi seperti ini di televisi nasional? 3 saja orangnya. 1 orang-orang Presiden Jokowi, jangan tepuk tangan dulu. Nanti dituduh provokator lagi. Orang-orang Presiden Jokowi, 2 orang TV One, 3 Bang Karni sendiri. Ini kalau memang ingin dibukakan keotentikan siapa yang melarang, bisa ditelusuri dari 3 nama itu. Kalau 3 nama itu punya niat untuk mengungkapkan, selesai. Nah, dalam konteks ijazah ini, UGM punya ruang, Pak Jokowi juga punya ruang untuk menjelaskan agar tidak ribut, supaya figur seperti Mas Roy Suryo dan Bang Rismon berhenti bicara untuk mengungkapkan kebenaran ilmiah versi mereka. Nah, ini kan tidak bicara, tidak membuka. UGM yang paling bertanggung jawab tidak membukakan sertifikatnya. Pak Presiden yang sudah melaporkan, Presiden Jokowi maksudnya, Presiden Jokowi yang kemudian sudah melaporkan juga tidak memperlihatkan ijazah ini. Nah itu. Kenapa ini diperpanjang Pak Presiden Jokowi? Bukankah Bapak punya kesempatan seperti Obama untuk membuka agar perdebatan ini selesai? Ya. Faktanya tidak. Nah, ini problematika bagi saya. Pertarungan digital forensik juga penting. Dan saya yakin di kedepan harinya, tadi Bang Karni sudah menyampaikan, Pak Datuk mengatakan bahwa masa lalumu bisa menjadi catatan. Kebohongan di masa lalu bisa menjadi ceritamu di masa depan. Jangan-jangan nanti akan ada pengungkapan seperti Harding, gak ngaku dia berselingkuh, depannya orang akan tahu, akan jadi catatan sejarah juga. Saya itu tidak habis pikir ya kalau ini betul-betul palsu. Secara ketatanegaraan tidak akan menimbulkan efek kepada kebijakan yang sudah lalu. Tetapi timbul pertanyaan besar, penyelenggara pemilu, aparat penegak hukum, waktu itu kemana saja? UGM bertanggung jawab sampai kemana saja dengan ini? Penyelenggaraan pemilu kita jebol luar biasa ya. 2 tahun di Solo, 1 tahun, 2 tahunan di Jakarta, dan 10 tahun memimpin Indonesia. Tapi tidak ada kepastian soal ini. Jadi saya tidak termasuk orang yang tidak nyaman dengan perdebatan ijazah ini. Karena menurut saya kalau pakai konteks Obama sudah selesai. Dan jangan kaitkan dengan ini dengan impeachment. Apa yang mau di-impeach? Di-impeach itu hanya untuk presiden yang sedang berkuasa. Presiden Jokowi adalah presiden yang tidak sedang berkuasa. Beliau masih presiden loh Pak, tapi tidak punya kewenangan, tidak punya kekuasaan. Dalam konsep ilmu sistem presidensial, tak ada presiden yang pensiun. Hanya tidak memegang kekuasaan saja.
Nah, dia yang karena tidak memegang kekuasaan tidak bisa di-impeach. Padahal syarat impeachment, satu melanggar hukum, satu tidak memenuhi syarat. Terungkap syaratnya ya akan jadi problematika karena syaratnya hanya SMA, tidak harus sarjana. Tapi impeachment bisa dikenakan terhadap orang melakukan perbuatan tercela. Tapi apakah bisa mantan presiden atau presiden yang tidak berkuasa di-impeach? Ya tidak bisa. Tapi dia akan terdampak pidana umum lainnya. Nah, akan geger tuh. Saya tidak tahu episode sampai seberapa banyak untuk membahas kalau terungkap ini palsu di ILC. Jadi sebenarnya mohon juga kepada Presiden Joko Widodo, sudahlah selesaikan perdebatan ini, jangan muncul terus di TV. Bapak kan sudah mantan presiden. Keluarkan selesai, hilangkan keributan ini, orang berdamai, sehingga Mas Roy Suryo bisa berpelukan dengan Pak Aryo Sukaji yang tadi agak ini ya, biasanya beliau sangat kalem dan enak. Jadi ini sebenarnya bisa diselesaikan dengan mudah. Pertanyaan besarnya adalah setelah kemudian presiden melaporkan para warga negara yang mencoba mengungkap kebenaran, bagaimana? Saya termasuk ingin menyarankan kepada Pak Presiden Joko Widodo untuk tidak melaporkan warga negaranya sendiri, Bang Sylvester. Kenapa? Karena ini mudah dibuktikan oleh dia sendiri, selesai. Kedua, ingat putusan MK 105 PUU 22 Remawi tahun 2024 yang dikaitkan, pengujian ini terkait pasal 27A dan pasal 45 Undang-Undang ITE. Tetapi dikaitkan oleh MK dengan pasal 310, 311 tentang penyemaran nama baik. Oleh Mahkamah sudah sampaikan bahwa penyelenggara negara, kelompok dengan spesifikasi tertentu, ya, saya lupa itu, penyelenggara negara, kelompok spesifikasi tertentu, ya korporasi, pejabat yang berkaitan dengan kepentingan publik, tidak bisa dicemarkan nama baiknya. Nah karena dia masih presiden walaupun tidak berkuasa, bukti dia masih presiden apa? Dia masih dikawal oleh pasukan khusus, ya, mendapatkan privilege khusus, secara tidak langsung dia tetap abdi negara. Oleh karena itu abdi negara yang baik jangan dong melaporkan warga negara, apalagi kasusnya mudah. Nih sertifikat, bukan sertifikat kelahiran, ini ijazah asli saya. Buku besar UGM harus dibongkar tuh, UGM gak punya buku besar emang. Kalau di kampus saya yang ada di kampung ya, kami itu kalau mau ambil ijazah, tulis di buku, ditandatangani mau ambil. Tinggal buka buku besar itu supaya Bang Rismon berhenti. Keilmuan beliau yang hebat tadi saya terkagum-kagum. Ya ini kayak menarik sekali ya. Kan bisa dihentikan kepintaran beliau dengan buku besar itu. Supaya Bang Rismon menyesal juga ya menyelidiki itu dengan buku besar itu. Nah pertanyaannya kok urusan membuka buku besar jadi serumit ini? 2 tahun loh di UGM itu seharusnya bisa mengungkap ini Mas Roy Suryo. Maka saran saya ke Mas Roy Suryo, kuliah saja di Universitas Andalas, lebih terbuka gitu ya. Itu bercandaan. Nah bagi saya ini sebenarnya tidak boleh juga hak-hak warga negara dilapor. Penyelenggara negara tidak boleh terlalu emosional ya. Kan warga negara mengungkapkan kebenaran tinggal dibantah saja. Tidak harus dipidanakan. Kan tadi beliau menyampaikan, sudahlah jangan ada yang memecah belah kita, mudah. Mudah sekali menyelesaikan ini, tidak rumit-rumit. Nah bagi saya upaya mempidanakan warga negara apapun konteksnya pembelajaran tidak elok, tidak baik. Saya berharap Pak Jokowi juga menunjukkan jiwa kenegarawanannya, tidak dengan secara emosional kemudian melakukan pelaporan terhadap warga negara. Nah ini akan jadi catatan panjang untuk menjelaskan ya, bahwa menurut saya banyak hal dari masa jabatan Pak Jokowi yang harus diungkap problematikanya. Soal kecurangan pemilu dan segala macam ya. Soal pesawat jet dan lain-lain. Sekarang kami sedang melaporkan kasus pesawat jet Bang Sylvester
terkait penyelenggara pemilu. Angkanya miliaran, puluhan miliar Mbah, dipakai keliling-keliling doang. Dan saya merasa itu yang patut diungkap. Keterlibatan aparat dalam kecurangan pemilu sampai hari ini masih sisa. Korupsi dalam berbagai konteks selama 1 dekade Presiden Jokowi itu lebih menarik untuk diungkapkan. Dan akan lebih keren kan Bang Sylvester membela Pak Jokowi di kasus besar seperti itu. Ini kasus ijazah yang gampang diungkapkan, diributkan bertahun-tahun. Saya merasa beruntung juga ILC, katakanlah saya tidak tahu ini apakah forum terakhir untuk bicara soal ijazah ini. Tapi harapannya dari forum ini, Pak Jokowi punya kesadaran untuk membuktikan, UGM juga begitu. Kalau tidak, teman-teman ini punya hak ya, untuk menyampaikan perspektifnya. Pasal 28F Undang-Undang Dasar Bang Sylvester. Setiap orang berhak mendapatkan informasi, mengelola informasi itu, dan menyebarkan informasi itu dengan berbagai media yang mereka miliki. Mau podcast kah, mau tampil di LC kah, mau di Twitter kah, boleh. Karena dilindungi konstitusi. Presiden dan mantan presiden harus jadi orang terdepan melindungi konstitusi. Meskipun dia dicaci maki. Ini warga negara kelas luar biasa. Bukan kacang-kacangan. Bukan seperti sekelas Ferry Amsari mudah tersinggung. Oh Mas Roy Suryo nuduh Ferry Amsari lapor begitu ya. Bang Rismon nuduh lapor. Nah kalau warga negara kelas tinggi, negarawan, tidak mudah tersinggung, tidak kemudian melaporkan warga negaranya sendiri. Mudah-mudahan kita belajar bernegara bersama-sama. Kasus ini tidak boleh menjadi catatan sejarah di masa depan. Saya cemas juga Bang Karni bilang, ini makan jadi masa depanmu kalau berbohong gitu ya. Karena apakah kebohongan itu akan masuk buku putih versi pemerintah atau tidak gitu ya. Karena itu sejarah penting Republik ini. Jangan sampai mungkin dalam sejarah kita akan terjadi skandal ijazah yang bermasalah bagi demokrasi kita. Secara hukum, ijazah ini tentu tidak akan diperdebatkan secara budaya, Mbak Tejo. Apakah ini otentik atau tidak, ini akan bicara soal fungsi saja. Ijazah itu fungsinya untuk membuktikan bahwa seseorang sudah pernah sekolah dengan benar dan lulus. Nah, kalau kemudian ada proses yang menjelaskan, bahkan tanpa ijazah saja bisa. UGM menuliskan surat resmi, maka mengatakan bahwa ijazah si X hilang, terbakar, entah di mana, dimakan buaya dengan sanak saudaranya begitu ya. Tetapi surat ini merepresentasikan bahwa, membuktikan bahwa yang bersangkutan memang pernah sekolah dan tamat. Selesai urusan. Bahkan Bang Rismon jangan khawatir, surat itu pasti sangat modern. Karena ditulis baru. Nah problematikanya adalah jangan-jangan apa yang disampaikan teman-teman ini benar. Sehingga kemudian pembantahannya adalah melalui proses hukum. Saya tidak ingin dan tidak berharap ini benar. Mohon maaf Bang Rismon, saya berharap tidak benar. Karena ini pukulan berat bagi proses kita bernegara. Tetapi bagaimana kalau benar celaka 12, 13, 14 dan seterusnya bagi ketatanegaraan kita dan proses demokrasi kita, ternyata kita masuk ke fase betapa hoaxnya, betapa fake-nya demokrasi kita dengan data-data yang bahkan bisa dipalsukan. Saya pikir ingin mengakhiri ini dengan penghormatan kepada berbagai media yang terus mengawal proses ini, siapapun didengar, supaya memastikan agar kita tidak pernah terjungkal di dalam praktik penyelenggaraan pemilu kita. Terima kasih. Assalamualaikum. Pak Karni, saya 30 detik aja. 30 detik aja. Saya udah harus ke Sedikit aja Pak, studio. saya harus lurusin karena kebetulan saya kan tim kuasa hukumnya Pak Jokowi. Saya menyampaikan kepada kita semua bahwa mengenai pemalsuan yang disampaikan oleh pengadu di Barreskrim Polri itu sudah selesai, sudah dihentikan. Adapun hasil puslapor yang disampaikan identik, itu adalah hasilnya seperti itu. Kemudian yang ingin saya sampaikan
bahwa dalam rangka untuk memastikan bahwa Pak Jokowi memiliki ijazah asli, maka Bapak menggunakan hak hukumnya untuk membuat laporan polisi di Polda Metro Jaya. Dan oleh karena itu, jangan sampai ada kita bernarasi-narasi, mengarahkan sebagai seakan-akan baik dan sebagainya. Padahal sebenarnya sekarang kita dengan alasan apapun, penelitian, kritik, keterbukaan informasi, padahal sekarang sedang melakukan fitnah. Saya hanya memberitahukan kepada siapapun di sini bahwa Bapak sudah melakukan pengaduan di Polda Metro Jaya terhadap orang-orang yang sudah dilaporkan kemarin. Dan saat ini sedang dilakukan penyelidikan. Tetapi jika memang ada orang-orang lagi lainnya yang ingin menyatakan hal-hal negatif lainnya dan atau melakukan fitnah atau pencemaran nama baik, maka Bapak tidak menutup kemungkinan akan juga melakukan laporan atau pengaduan-pengaduan baru lainnya. Saya rasa demikian yang saya sampaikan klarifikasi. Terima kasih. Saya merespon sedikit, Bang Ar, sedikit saja. Respon saya begini, beliau harus paham beliau bukan warga negara biasa. Urusan ini bisa diselesaikan dengan cepat. Kalau ada yang menuduh saya misalnya KTP palsu, saya tampilkan sekarang. Iya. Selesai urusan. Kamu mau jadi warga negara yang Saya baik. sampaikan bahwa Kenapa? Pak Jokowi Itu pintar, sudah itu bijak, melakukan publis terhadap ijazahnya. Bentar Sudah saja. diberikan kepada Bareskrim, sudah Gampang, diberikan kepada gampang, Puslapor. Prof. Nggak butuh Bareskrim, Prof. Tampilkan di TV hari ini misalnya, undang Bang Karni saya akan tampilkan ijazah asli saya ke depan Bang Karni. Dan dipertontonkan ke publik, selesai urusan. Kan tidak perlu, Sehingga Pak Prof tidak perlu lapor-lapor, ngapain Pak Jokowi lapor warganya sendiri? kan bisa ke kami. Kami kan kuasa Ngapain hukumnya. juga Prof melaporkan? Bukan, kami kan kuasa hukumnya. Kalau Ya, ada tinggal- yang ingin ya, melihat dan silakan. sebagainya ke kami. Iya, Prof tunjukkan ijazah asli Pak Jokowi. Tidak ada Selesai kewenangan, perdebatan tidak ini, ada kewenangan supaya Pak siapapun Jokowi tidak untuk terlalu sering meminta muncul Pak di TV. Jokowi untuk menyampaikan ijazahnya di publik. Makanya Itu Pak Jokowi problematika memilih yang membedakan Jokowi dengan Barack Obama. Beliau Obama adalah memunculkan ke publik. Presiden Republik ke-7 yang telah menggunakan haknya untuk memproses ini supaya ini menjadi terang benderang dan final berdasarkan hukum. Rasa demikian. Menggunakan hak belum tentu benar. Bang Ferry, kita hargai Pak Jokowi punya Udah, keputusan giliran. ya. Setuju. Dan kawan-kawan ini Giliran